Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat subscribe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tawajukan diri kita untuk mendengarkan satu kisah yaitu kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah selanjutnya yaitu kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga membanjiri keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah SAW, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dengan mengingatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menangis. "Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah salat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini. Yang kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khabbab. Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya." Dari kitab Usudul Gabah. Faedah: mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat ridhonya. Jadi alhamdulillah, saya telah membacakan satu kisah, yaitu kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat amal dan sampaikan kepada orang yang belum sempat mendengarnya. Untuk lebih sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.